satu merasa ini belum lengkap, biar gagah jaksa, biar tahu kau ya, kalau ku bikin P19 balik kau. Mohon masukannya. Untuk dipastikan sebuah perkara memenuhi tadi yang diperdebatkan P19 sampai P21-nya, ialah minimal 2 alat bukti, baru dia berangkat ini kapal ini, gitu Pak. Tetapi dalam praktek sering sekali bahkan menjadi semacam tradisi, konvensi yang diikuti penyidik, selalu ada keterangan ahli untuk melengkapinya. Nah, keterangan ahli itu disebutkan atau pendapat yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang diminta secara resmi oleh penyidik atau hakim untuk kepentingan pemeriksaan. Kelihatan hampir tidak ada lagi perkara yang tidak ada ahlinya. Ini kalau ngomongin juga orang kampus, mungkin teman-teman di Borobudur paling banyak dimintain ini sebagai ahli, dan di kampus-kampus lain, which is bagus supaya dimasukkan. Tapi persoalan saya adalah, ini challenge saya ini, apakah keterangan ahli mengikat hakim? Ternyata jawabannya tidak. Bahkan dalam persidangan, si ahli tadi tidak boleh menyentuh pokok perkaranya, harus berandai-andai. Begitu masuk pokok perkaranya, saudara ahli, saya ingatkan, jangan masuk pokok perkaranya. Maka ketika ada pencurian tentang A, dia harus berandai-andai. Jikalau A di sana begana begini, begitu, begana, maka begini gitu. Sehingga terganggu pikiran saya. Apakah Bapak dan Ibu juga terganggu pikirannya? Keterangan ahli ini dalam posisinya sebenarnya sebagai apa? Saya melihat dan pernah mengalami bersidang di luar negeri, terutama di Singapura. Kalau ahli dihadirkan, langsung dikatakan, saudara ahli, ahlimu apa, ini. Menurut pendapat ahli, perkara yang sedang kita tangani ini, apa pendapatmu? Langsung ke situ. Oke? Nah, selama ini prakteknya seolah-olah ahli terhadap perkara yang ditangani. Pertanyaan saya nih, kajian akademiknya nih. Ini tadi sampai 2 menit seliti saja, sampai gini panjang, seru ini. Menurut Bapak dan Ibu semua, keterangan ahli masih layakkah dimasukkan sebagai alat bukti ketika ia tak pernah mengikat sampai di ruang persidangan? Nah, ini akan berakibat pada P19 2021-nya yang teman-teman persoalkan. Supaya lengkap, alat bukti, maka panggil ahli, selesai. Panggil ahli, selesai. Begitu masuk persidangan, keterangan ahli tidak mengikat. Nah, ini challenge nih Bapak-bapak semua nih, teman-teman, untuk menganalisa ini. Pikiran saya mestinya ahli itu di persidangan tidak lagi langsung berpura-pura. Saudara ahli, ini ahlinya, oke. Perkara yang kami tangani adalah ini. Bagaimana menurut ahli? Langsung saja. Terserah hakim, setuju atau tidak setuju. Nah, sekarang sudah nggak setuju atau setuju, tapi berpura-pura mengambil kasus lain, bukan kasus yang sedang ditangani. Bagaimana Bapak Ibu sekalian tanggapannya? Ini kajian-kajiannya untuk alat bukti kita ini. Karena mana lebih tinggi, keterangan ahli atau petunjuk? Kalau petunjuk, keren itu, karena rangkaian yang dibuat oleh hakim. Keterangan saksi, oke, karena itulah saksi yang harusnya. Kemudian terdakwa. Kalau terdakwa dipakai ngaku kan belum tentu, karena terdakwa diberi hak ingkar. Aku tak pernah melakukan itu Pak Hakim. Kan begitu, maka kita butuhkan yang lain. Ini saya ingin mengajak kita untuk challenge saja ini teman-teman dari Borobudur, kawan-kawan yang advokat. Anda kan bawa ahli berkali-kali, nanya mikir gua, kayak main bola ini. Oke, garis-garis tipis gitu, harus pandai-pandai kita. Belum out lah, ya tipis gitu. Menurut saya pasal 184 kita dalam prakteknya 44 tahun adalah
keterangan ahli yang berpura-pura. Kalau berpura-pura, kita hentikan. Bagaimana pandangan teman-teman? Itu yang pertama. Yang kedua, ini seru nih, terima kasih nih teman-teman Borobudur, saya sempat baca ini. Perseteruan antara asas Dominitis Litis versus diferensiasi fungsional. Dan saya kira kita semua tahu, KUHP ini adalah cara negara untuk merampas hak asasi warga negaranya dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Jadi ini power yang sangat luar biasa. Maka ya harus seimbang. Kalau negara diwakili penyidik, penuntut, dan pengadil, advokat akan mendampingi sang warga negara yang akan direbut hak asasinya. Jadi kira-kira begitu. Saya sepakat di situ. Kita batasi supaya tidak terjadi abuse the power. Pertanyaan saya ini Pak, ini kelihatannya teman-teman Borobudur atau akademisi lah ini, Trisakti dan semua, nanti tanya dosennya ya. Anda berpihak pada Dominitis Litis atau diferensiasi. Nah, terima kasih Borobudur udah kasih contoh kalau di Korea begini, kalau di Belanda begini, dan seterusnya. Pertanyaannya, di Indonesia gimana? Karena saya kira teman-teman BEM Anda benar itu. Saya sepakat dengan Anda. Kami ingin tidak ada perkara yang P19. Tidak boleh. Hanya karena penyidik dan penuntut tak sepakat, maka hak warga negara untuk segera disidangkan hilang. Enggak boleh. Tidak boleh kan? Karena hak untuk segera disidangkan itu hak asasi itu. Tak boleh lama-lama. Saya sepakat adik-adik itu. Saya setuju itu. Nah pertanyaannya, gimana caranya? Saya berpikir ini cocok enggak ini teman-teman pimpinan saya tadi malam merenung-renung ini cocok enggak ini perseteruan antara asas Dominitis Litis dan asas diferensiasi fungsional. Dua-duanya punya argumentasi yang cukup. Saya membayangkan penyidikan ini atau proses ini sebuah rumah yang besar, di dalamnya tinggal suami istri. Oke, suaminya jaksa, istrinya polisi. Kira-kira begitu. Mereka selesaikan di rumah lah. Jangan kau bertengkar korban warga negara ini. Kurang ini kawan, petunjuk P19 balik. Teringat aku di Blok M itu, Kopaja P19 muter-muter itu. Jadi pas itu pimpinan. Jadi Kejaksaan Agung ada di Blok M itu, P19 muter terus. Betul toh? Jadi terima kasih kita pada Kopaja P19 itu ya. Itu tadi kan, muter dia. Bapak Ibu sekalian, apakah bisa kita selesaikan perdamaian atau kolaborasi dua asas ini kita gabungkan suami istri? Jangan kau bertengkar, kau bereskan itu di rumah. Tapi jangan korbankan warga negara hanya karena kalian bertengkar berdua. Presidennya sama, KUHP-nya sama, undang-undangnya sama, perasaannya yang berbeda. Yang satu merasa ini belum lengkap, biar gagah jaksa. Biar tahu kau ya, kalau aku bikin P19 balik kau. Ampun. Padahal bukan itu poin kita. Selesaikan di sana, warga negara secepat-cepatnya diproses apakah dia bersalah atau tidak bersalah. Karena terakhir ini pimpinan. Ini yang pertama, balik dari semua tadi. Apa itu? Dalam KUHP asas praduga tak bersalah. Betul ya? Sepakat kita itu. Kalau betul praduga tak bersalah, mengapa belum sidang sudah kau tahan? Kan sudah bersalah. Nah karena itu kami berpikiran semaksimal mungkin tidak ada warga negara yang ditahan. Kalau ditahan melanggar asas praduga tak bersalah, berarti asas duga bersalah. Sampai nanti terbukti kau tak bersalah, terbalik dia. Gimana Pak Jenderal? Iya kan? Ini karena ini kita diskusi nih, minta maaf pimpinan, ini diskusi nih supaya nyambung.